Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sebenarnya orang beriman itu hanya orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak pernah ragu. Mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Para asatizah, seluruh pengurus PKN, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bertemu pada, kalau saya tidak khilaf, ini kali kedua di kuliah subuh. Dan alhamdulillah bersama saya insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan kuliah subuh ini setiap sebulan sekali. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan usia kepada kita dan memudahkan kita untuk bisa menjadi ahli masjid setiap subuhnya insyaallah secara khusus. Pada pagi ini saya ingin mengajak kita mengulas satu topik tentang siddiq. Jadi siddiq ini seringkali kita terjemahkan dengan jujur. Padahal kalau kita sebenarnya memang susah mencari makna apa sebenarnya yang dimaksud dengan siddiq ini, karena menerjemahkan siddiq dengan jujur itu juga terlalu sederhana, kecuali jika jujur sendiri merupakan satu ungkapan yang menurut kita itu sifatnya ada sekian banyak makna di dalamnya. Salah satu muwasafat Rasulullah SAW, dan itu disebut sebagai muwasafatnya para nabi, adalah sifat siddiq. Dengan demikian siddiq itu sifat, karakter. Kalau kita bicara dia sebagai sebuah sifat, artinya ya memang begitu itulah orangnya. Di masyarakat kita menemukan satu orang yang berlaku jujur, tapi bukan setiap saat dia adalah orang yang jujur. Di masyarakat kita pernah ketemu dengan seorang yang berdusta, tapi bukan tidak mungkin, ya dia cuma sekali itu saja berdusta. Tapi kalau siddiq ini sebuah karakter, mungkin bisa kita samakan dengan pemarah. Oh dia itu orangnya pemarah. Oh dia itu orangnya santun. Oh dia itu orangnya mudah senyum. Oh dia itu orangnya pemalu. Dia berada di wilayah hal yang sama ini. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana bisa memunculkan sifat ini dalam diri kita? Insya Allah mudah-mudahan waktu sebentar ini bisa kita gunakan untuk melihat itu, berkaca dari surat Al-Hujurat ayat 15 yang saya baca tadi. Walaupun sebenarnya dalam surat Al-Imran ayat 177 itu juga menjelaskan tentang siddiq, rentetan-rentetan apa yang bisa membangun siddiq itu. Kalau saya ingatkan sepintas, ada satu ayat itu, laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Siddiq adalah bir. Dalam satu hadis Nabi memang mengatakan as-sidq al-bir as-sidq yahdi ila al-bir yahdi ila as-sidq was-sidq yahdi ila al-jannah. Jadi kalaupun ada dua sifat yang kita bangun, bir dia akan menunjuki kepada siddiq. Siddiq itu merupakan tangga menuju surga. Kalau kita mengambil pada satu pernyataan Rasulullah, surga itu banyak pintunya. Bisa jadi yang dimaksud dengan banyak pintunya adalah banyak sebab. Itulah menunjukkan Allah itu tidak zalim. Para ummahat,
para sahabat di Madinah itu pernah protes atau mengajukan semacam pertanyaan kepada Rasulullah. Kami tidak pernah bisa menyaingi laki-laki dalam banyak hal. Sementara kami menginginkan apa yang bisa mereka lakukan. Dibandingkanlah antara ibadah laki-laki dengan perempuan. Dan Quran sudah mengatakan, "Az-zakirina waz-zakirat, as-sabirina was-sabirat, al-qanitina wal-qanitat." Jadi artinya sebenarnya Allah tidak pernah peduli mau laki-laki mau perempuan. Atau orang miskin pernah protes, "Ya Rasul, kau suruh orang untuk ke masjid, kami ke masjid. Kau suruh orang untuk baca Quran, kami baca Quran. Tapi persoalannya sekarang kami ke masjid, orang kaya juga ke masjid. Kami baca Quran, orang kaya juga baca Quran. Kau suruh kami puasa, ya kami puasa, orang kaya juga puasa. Kau suruh kami berangkat jihad, orang kaya juga berangkat jihad. Kau suruh kami berinfak." Nah, itu masalahnya sama kami. Kami tidak bisa berinfak ya Rasul, tapi orang kaya bisa berinfak. Nah, ini saya ingin sampaikan mindsetnya generasi pertama. Mereka tidak melihat posisi-posisi kemuliaan itu ada pada jabatan, ada pada kekayaan, ada pada popularitas. Tapi mereka melihat manusia itu luar biasa setelah punya jabatan, dia menggunakannya untuk membuat ketakwaannya kepada Allah. Setelah dia punya kekayaan, dia buat itu untuk takwa kepada Allah. Setelah dia punya popularitas, dia buat itu untuk takwa kepada Allah. Mereka tidak pernah iri sama orang ketika orang itu cuma dikaruniai kekayaan. Gak ada itu sama mereka. Jadi kalau di kampung kita dialah yang mobilnya sampai 13, rumahnya sampai nggak jelas kita kena besarnya. Berapa sih kamar di rumah itu? Malangnya pun kita tidak pernah. Jangankan menginjak rumahnya, halamannya saja pun kita tidak pernah masuk, karena lebih sering tertutup dengan pagar tinggi yang tidak bisa kita lihat dari luar. Kalau para sahabat, bagi mereka secuil pun tidak ada cemburu sama orang seperti itu. Bahkan secuil pun tidak ada keinginan untuk mendapatkan rezeki seperti orang itu. Tapi mereka stres, kalau pakai bahasa bebas kita, mereka nggak bisa terima ketika orang kaya itu ternyata luar biasa infaknya. Dan bukan cuma diinfak. Kalau kau suruh kami subuh ke masjid, kami subuh ke masjid. Tapi orang kaya itu juga subuh ke masjid. Lantas kapan kami bisa menang di hadapan orang kaya? Maka Nabi menceritakan memang keputusan dari panjangnya pertanyaan ini, seseorang itu ditandai sebenarnya dengan kualitas imannya. Ketika seseorang memiliki iman yang benar kepada Allah, maka akhirnya dia bisa sampai memahami kelebihan karunia fisik yang diterimanya dari Allah. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang saya maksud dengan bukan sesuatu yang luar biasa? Mau kaya, mau jabatan, mau popularitas, berhenti di dunianya itu. Nanti di akhirat Allah tidak melihat, ini orang kaya ini agak segan saya bertanya sama dia. Bagaimana kira-kira? Tidak. Oke lah, kau punya, ku kasih kelebihan mendapatkan kekayaan waktu di dunia. Kau buat apa itu? Nah, orang miskin tidak akan ditanya dengan hartanya, karena mungkin saja sedikit sekali. Tapi setelah kau miskin, maaf cakap, mohon maaf saya mengangkat HP saya ini. Ini yang nampak ini kan casing. Kalau pecahlah di sini, apa fungsinya akan rusak? Makanya Allah la yanzur ila ajsamikum. Allah tidak melihat tampang kalian. Maaf cakap mau buta, apakah buta menghalangi seorang bisa membaca atau menghafaz Quran? Ternyata ada buktinya. Orang buta bisa hafaz Quran, orang buta bisa baca Quran. Apalagi kaki pincang. Apa kaki pincang menghalangi kita untuk membangun karya luar biasa? Coba lihat keluar sana. Apalagi orang peka. Apa orang peka tidak bisa membangun karya-karya besar yang dirasakan manfaatnya buat manusia? Ada berapa banyak orang yang tidak bisa mendengar, tapi kemudian dia mampu mengeluarkan karya besar yang bisa dinikmati oleh pendengaran banyak orang normal. Bahkan kabarnya yang bisa buat lampu ini bukan orang normal. Einstein sendiri dikabarkan sebagai tokoh cerdas yang
walaupun dia cerdas, dia sempat di DO dari sekolahnya karena dianggap anak yang tidak bisa sekolah di sekolah normal, dianggap punya kekurangan. Jadi artinya sebenarnya tidak ada persoalan, pintu mana saja bisa masuk. Ditandai dengan apa yang dikasih Allah sebagai karunia kepada. Mungkin kalau saya bisa mengingatkan, karunia adalah sesuatu yang jika kita mendapatkannya perasaan kita senang. Itu karunia. Sampai kepada mimpi, kalau bisa buat senang, itu karunia. Setelah mimpi itu, kok perasaan ini saya merasa, tapi ada mimpi yang sampai tengah hari kita nggak tenang dibuatnya. Itu bisa tazkirah, itu bisa peringatan, itu bisa sesuatu yang bisa mendatangkan karena sebab sikap kita menyikapinya tidak benar, bisa salah. Ya. Nah, persoalannya sekarang, setelah kita mendapat karunia, kita buat apa itu karunia? Apa karunia bagi seorang perempuan? Mungkin karunia adalah Allah memberikan pasangan baginya seorang suami. Nah, bagaimana cara dia mensyukuri nikmat suami? Sebaliknya, bagaimana suami bisa mensyukuri nikmat istri? Setelah pernikahan muncul, Allah kemudian memberikan keturunan kepada mereka. Nah, tunggu ya. Kadang-kadang kita anak pertama itu karunia, anak kedua itu karunia, anak ketiga itu karunia, anak keempat mulai muram wajah. Sehingga kita tidak menyikapi hadirnya anak keempat, kelima, keenam, ketujuh sebagai karunia, tapi kebablasan. Dan suami marah kepada istri, kenapa kau tidak bisa menjaga? Istri tidak tenang walaupun kehamilan sudah terjadi, padahal kehamilan adalah sebuah peristiwa karunia, tapi tidak disikapi dengan benar. Itu hati-hati kita kalau begitu. Ya. Nah, sekarang setelah karunia disikapi, atau kemudian yang bukan karunia, sesuatu yang tidak mengenakkan kita, sesuatu yang kita tidak suka jika itu menimpa kita, sehingga semua itu bisa diolah menjadi peluang-peluang untuk masuk ke dalam surga Allah. Ada satu orang, kata Nabi, yang begitu banyaknya pintu surga, nama dia terdaftar untuk bisa masuk di semua pintu itu. Jadi kalau masjid kita ini punya 3 pintu masuk ke ruang utama, dan untuk masuk dari pintu sini itu VVIP misalnya. Ya. Kenapa saya bilang VVIP? Adalah orang-orang penting, memudahkan akses mereka masuk ke dalam masjid, dan Badan Kenaziran Masjid menetapkan nama-nama yang layak untuk masuk dari pintu sini, nama-nama yang layak untuk masuk dari pintu sana. Yang masuk dari pintu sana tidak boleh masuk dari pintu sini, yang masuk dari pintu sini tidak boleh masuk dari pintu sana, yang masuk dari pintu sana tidak boleh masuk dari pintu yang lain. Tapi ada orang yang kata Nabi, dia terdaftar di semua pintu masuk untuk boleh masuk di pintu-pintu surga itu. Dan Nabi tidak sebut banyak orangnya, cuma satu. Siapa yang satu itu? Abu Bakar Siddiq. Kenapa cuma Abu Bakar? Nabi pernah bilang begini, Abu Bakar itu imannya dibanding kalian, jika dikumpulkan kalian itu bukan kita. Kalian yang dimaksud itu adalah para sahabat Nabi yang lain, yang kalau mengikut kita. Saya kemarin melihat sebuah acara debat seorang ustadz Sunni dengan ustadz Syiah di Timur Tengah. Ustadz Sunni ini bilang, kalian mau caci maki aku, kalian mau sumpah serapah kepadaku, nggak ada masalah. Kenapa? Dibanding Abu Bakar sama Umar, aku ini seujung kukunya saja pun nggak ada. Nah, jadi dia sebutkan nama Abu Bakar, dia sebutkan nama Umar. Nah, kalau kita, apa yang dimaksud dengan seujung kukunya? Bagaimana kemampuan menampilkan imannya di jalan Allah? Bisa nggak kita setara dengan misalnya Abdurrahman bin Auf atau Ali bin Abi Thalib atau Bilal bin Rabah atau sahabat-sahabat Nabi yang dulu waktu mereka hidup, mereka adalah budak dan mereka beriman kepada Allah? Bisa nggak kita disetarakan dengan mereka? Seujung kukunya pun mungkin kita tidak bisa.
Tapi Nabi membandingkan Abu Bakar dengan 1000 orang sahabat. 1000 orang kalian kumpul, kemudian Abu Bakar berada di satu titik, kemudian ini pakai bahasa saya yang saya improve ya, disuruh Abu Bakar naik ke atas sebuah timbangan, dan 1000 orang kalian itu naik ke atas satu timbangan, itu baru bisa setara itu. Jadi kekuatan Abu Bakar itu, imannya itu 1 banding 1000 orang sahabat. Padahal sahabat itu subhanallah memiliki kemampuan luar biasa. Apa yang membuat Abu Bakar ini lebih? Satu-satunya orang yang mendapat sertifikat As-Siddiq itu cuma dia. Yang menyerahkan sertifikat itu Rasulullah SAW. Nah, apa yang dimaksud dengan Siddiq? Ini yang kita akan pelajarin sebenarnya. Kita mau lihat dari ayat ini dulu. Nanti insya Allah kalau rezekinya tidak bisa selesai hari ini, kita sambung bulan depan insya Allah. Ya. Ketika bicara Siddiq, jangan dulu makanya seringkali kalau kita berobat ke dokter, dokter itu sering mengobati kita, tanya sakitnya apa. Kalau suntik nggak di tempat sakit itu disuntik. Kalau ada orang punya problem malah sholat, jangan itu yang kemudian kita nasihatin habis-habisan. Karena kalau orang sedang berpenyakit, sama seperti orang yang merokok, kalau dia sudah menjadi pecandu rokok, nggak perlu kita keluarkan dalil-dalil haramnya rokok dulu sama dia. Dengan target kita ingin memberhentikan dia dari kebiasaan merokok. Apa yang harus kita bangun? Kebiasaan itu nafsu. Nafsu itu kalau sudah biasa melakukan sesuatu, artinya nafsu itu sudah nyaman di situ. Kalau nafsu sudah nyaman, kita tidak bisa mengeluarkan dalil seperti apapun untuk memberhentikan dia dari rasa nyamannya itu. Jadi bagaimana caranya? Caranya kita harus mulai untuk brainwashing pikirannya dulu. Kalau kita ambil contoh Omar, tahap pertama itu harus dimulai. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalian bertanya kepada Allah tentang bagaimana hukum khamar dan judi. Apa lanjutan ayatnya? Qul fihima ism. Katakan bahwa pada keduanya itu ada dosanya. Wa manafi'u linnas. Tapi juga ada manfaat. Coba lihat ini pendekatan. Ini pola brainwashing. Artinya nggak disudutkan itu pecandu. Kalau bapak di sini perokok, saya bilang haram, nggak terima itu bapak. Kenapa? Karena wa manafi'u linnas. Dia juga punya manfaat. Tapi apa kata Allah dalam lanjutan ayatnya? Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Cuma dosanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Udah, pikirin saja itu. Nah, kalau sudah begitu, kita jujur aja lupa kalau bapak merokok sebenarnya bermanfaat enggak? Ya pasti bermanfaat. Apapun ceritanya, dia akan bilang manfaat. Ini. Menurut bapak, mana lebih besar efek kekejian yang dimunculkan kepadanya daripada persoalan di mana ketika kita merokok? Ini ambil contoh rokok lah dulu ya. Manfaat yang kita rasakan atau efek buruk yang muncul darinya. Pelajaran pertama bagi para pecandu adalah menceritakan dua ini sampai pada tingkat otaknya tidak bisa menolak bahwa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dia tidak pernah mau sholat, Ustaz, saya mau ajarin tapi tidak pernah mau. Saya sudah capek sebagai orang tua, doa sudah, semua sudah. Apa yang ibu lakukan? Tiap hari saya suruh sholat, itu efektivitasnya kurang.
itu akan belum payah untuk bisa sholat. Jadi dari mana harus masuk? Dari memberikan pengertian kepadanya sampai akhirnya dia bisa menerima apa yang disampaikan ini. Ketika Nabi Nuh melihat anaknya timbul tenggelam di lautan banjir itu, lantas anaknya diajak, irkam ma'ana, naiklah kemari wahai anakku. Lantas anaknya bilang, ayah hendak saya naik, nanti saya akan bisa naik ke atas gunung itu. Mudah-mudahan saya selamat dari banjir ini. Nak, ini bukan cerita banjir biasa, ini urusan Allah. Allah memang sudah ingin menenggelamkan siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Jadi nanti kalau kau pun sampai ke gunung itu, tapi karena kau ahlu maksiat, gunung itu pun akan tenggelam. Jadi logikanya di situ, nak. Nah, kira-kira begitu. Jangan kau pikir kau naik ke atas gedung yang tingkat yang paling tinggi, lantas kau aman di situ. Enggak, nak. Ini dari peristiwa Air Asia itu katanya ada. Saya karena kesibukan nggak sempat lagi nonton atau baca berita saya, tapi secara sepintas saya membaca ada jenazah yang tidak rusak. Sehingga kalau pemberitaan media, jenazah ajaib kemarin sudah diterbangkan ke Surabaya. Setelah 10 hari dia dapat katanya jenazah ke-41 atau ke-40. Diangkat dari laut, tidak ada yang rusak. Yang rusak itu maksudnya apa? Pakaiannya masih seperti biasa dan tidak ada yang hancur dari kulitnya. Ini jenazah Mister laki-laki. Coba tolong carikan, saya yakin itu disorot oleh media-media Islam. Kalau media-media umum tidak menyorot itu secara khusus. Media Islam menyorot. Ada apa? Sehingga mereka mengatakan hari ini jenazah ajaib itu diterbangkan ke Surabaya. Allah a'lam bishawab. Saya tidak tahu siapa itu. Ya. Nah, apa kelebihannya? Sederhana. Nah, kita balik kepada cerita tadi. Ayat ini bicara innamal mu'minun, saudara-saudara, sebenarnya orang beriman itu ya, kata Allah. Innamal mu'minun, orang-orang beriman itu ya, alladzina amanu billahi wa rasulih. Mereka yang tidak kehilangan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kemarin dalam khutbah mungkin saya sedikit keras bapak-bapak yang mendengar, agak sedikit terkejut dengan style saya mungkin, tapi suka tidak suka kalau ingin dengar lagi. Khutbah saya itu sudah saya upload ke YouTube. Jadi kemarin saya khutbah saya rekam itu sama seperti ceramah kita ini saya rekam. Nanti beberapa menit setelah selesai ceramah ini, insya Allah sekitar jam 8, jam 9 pagi kalau tidak ada halangan, itu sudah bisa Bapak nikmati lagi kembali di rumah via internet. Nanti masuk saja ke YouTube, cari Ustaz Abdul Latif, UST Abdul Latif Khan. Nanti saya akan taruh kuliah subuh di Masjid Ar-Ridha Jalan Bilah. Ya. Apa saya bilang? Itu manusia-manusia terlaknat yang ditembak mati, ada sekitar 6 orang dari 12 orang yang mati itu memang layak mati itu di Perancis itu. Ibu mungkin ngikutin kasus penembakan di Paris. Kenapa saya bilang layak mati? Karena mereka penghina Rasulullah SAW. Persoalan ada akibat politik dan sebagainya, saya nggak mau tahu dengan urusan yang satu itu. Tapi kekurang ajaran mereka memang layak dibunuh. Kenapa? Ya, kalau menghina Abdul Latif kan tidak ada masalah. Tapi menghina Rasulullah itu simbol dalam Islam. Karena Rasulullah itu babnya adalah bab keimanan itu. Menghina Allah itu bab iman. Menghina Rasul itu bab iman. Menghina malaikat itu bab iman. Menghina kitab Allah Al-Quran itu bab iman. Menolak takdir Allah itu bab iman. Ketika seorang merusak keimanan ini, maka kufurlah dia. Bahkan jika kerusakan itu muncul, tahu apa hukum murtad? Kalau belajar fikih kita, apa hukum murtad sebenarnya dalam Islam? Apa sanksi sama orang yang keluar dari Islam?
Kalau kita baca, sanksinya adalah dihukum mati. Kenapa? Seorang yang secara sadar menyatakan dia menolak keimanan kepada Allah, setelah Allah memberikan iman itu kepadanya, maka dia tidak layak hidup di bumi di mana bumi itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu pendekatannya syariat itu. Kenapa Allah memberikan penegasan innamal mu'minun? Sebenarnya orang beriman adalah alladzina amanu, adalah orang-orang yang mereka itu percaya. Ini ayat kok aneh. Innamal mu'minun, orang-orang yang beriman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, tapi dibuat spesifik billahi wa rasulih. Apa yang dimaksud beriman kepada Allah? Oh, saya tidak menyembah Allah. Benar. Apa yang dimaksud beriman kepada Allah? Kalau saya sakit, saya tidak cari penyembuh selain Allah. Benar. Apa yang dimaksud beriman kepada Allah? Saya tidak percaya ada yang bisa memberi saya rezeki kecuali Allah. Kalau ada makhluk memberi saya rezeki, itu pasti istidraj, itu pasti ketidakbenaran, itu pasti akan menjauhkan saya dari Allah. Sehingga kalau saya tahu ada rezeki saya sumbernya bukan dari Allah, apa yang menandakan bahwa rezeki itu sumbernya bukan dari Allah, hati saya pun tahu betul ini tidak benar. Jadi capek kali mau cari dalil Quran, dalil ayat, Pak. Enggak tenang nerimanya. Apa inti bahwa sumber rezeki itu bukan dari Allah? Takut awak menceritakannya sama orang banyak. Kayak kali Bapak, dari mana duit dapatnya Pak? Enggak usah kalau tanya. Itu enggak apa-apa Pak. Saya ingin belajar saja Pak. Ingin tahu saja. Ada sebuah buku saya ditulis oleh seorang jurnalis, saya lupa nama penulisnya, tapi saya ingat ceritanya. Jurnalis di Jawa Timur, ada seorang mantan bupati 2 periode. Pak Bupati 2 periode ini berguru sama seorang kiai. Satu hari kiai itu iseng nanya sama dia, Pak, menurut Bapak, tapi kalau bisa saya minta jawablah ini dengan jujur, apakah rezeki yang Bapak dapat ini semua? Tapi tolong jawablah, kalau saya pikir kita berdua sajalah. Menurut Bapak, berapa persen yang betul-betul halal? Si mantan bupati itu menerawang. Terakhir dia bilang, saya jujur Pak Kiai, dari semua harta yang kumiliki ini, paling cuma 30%-nya saja yang halal. 70%-nya aku tak bertanggung jawab dengan kehalalannya. Aku nggak yakin itu halal. Kalau gitu peluangmu besar masuk surga. Kenapa? Kau sudah tahu bagaimana memberdayakan yang 30%, bagaimana memberdayakan yang 70%-nya. Kalau sudah tidak jelasnya itu milikmu, kenapa kau pertahankan? Kita hanya dituntut yang jelas saja. Ini gelas, saya punya tablet, saya punya HP canggih. Ini saja yang kalau jelas sumber rezekinya itu masih ditanya Allah, kau gunakan untuk apa? Apalagi yang kita ambil dari cara merampok. Dalam tanda petik. Beriman bahwa Allah sumber menetapkan rezeki, beriman bahwa mudrat itu cuma urusan Allah. Beriman bahwa manfaat itu cuma datang dari Allah, sehingga aku tidak khaufun alaihim wala hum yahzanun. Aku tidak pernah takut, aku tidak pernah cemas. Kenapa? Karena Allah lah yang menggenggam kunci mudrat dan manfaat itu. Beriman walaupun awan itu berbentuk cumulonimbus sekalipun, sudah begitu gelapnya, sudah berlapis-lapis, tapi aku tidak meyakini hujan akan turun karena sebab awan hitam itu. Aku hanya bisa sampai pada tingkat menduga kuat hujan akan turun. Kenapa? Yang menetapkan hujan turun itu cuma Allah. Begitu cara beriman. Beriman bahwa tidak ada orang terbaik yang bisa kujadikan sebagai contoh dalam hidupku kecuali Rasulullah. Itulah sebabnya aku harus mempelajari semua akhlaknya, semua siratnya, semua pernak-pernik kehidupan dalam keluarganya, supaya mungkin saja aku tidak punya waktu atau tidak punya kesanggupan untuk bisa mengakses Quran dengan baik, tapi kalau aku ingat sirahnya, ingat sejarahnya,
Sama seperti ibu kalau sudah cerita, maaf ya, kalau ada yang sudah meninggal suaminya, kalau dia sedang marah sama anak, ada orang tua itu yang marahnya begini, ingat kalau dulu ayah kalian itulah bentuk mempelajari sirah itu. Itu kalau sempat ayah kalian masih hidup, ini yang kalian buat ini, marah kali dia sama kalian. Apa yang menguatkan? Ceritalah si ibu tentang peristiwa-peristiwa yang kemarahan itu muncul. Nah sekarang dengan semua yang terjadi di tengah kita, bisa nggak kita cerita ini kalau Rasul hidup udah gawat kita ini, pasti marah besar ya. Kenapa? Dia pasti akan bilang, kau bilang dirimu muslimah, tapi kau tidak mengenakan tanda-tanda itu dalam dirimu. Bagaimana di tengah keramaian kau dikenal sebagai muslimah? Bagaimana di tengah kesibukan banyak orang, di tengah khalayak itu dari jauh aku bisa lihat kau muslimah? Apa aku ajarkan ini kepadamu? Begitulah kira-kira kalau kita bisa punya bekal sejarah Nabi itu untuk bisa menceritakannya. Udah kita hajar saja itu pemimpin kurang ajar itu, kita turunkan saja dari jabatannya. Tunggu dulu, Rasul nggak pernah begini. Bagaimana saya bisa bilang? Karena saya paham sejarah. Tidak perlu ada kutukan keluar dari mulut seorang mukmin. Kita harus terus mendoakan kebaikan untuk dia sambil terus kita nasihati dia dengan cara tegas atau dengan cara lembut. Kita tidak boleh membiarkan dia diam dalam keadaan di mana dia melakukan kezaliman, yang mana efek kezaliman itu akan berlaku sama kita. Tidak bisa. Kita harus ingatkan, kita terus, dia terima atau tidak, dia suka atau tidak, itu urusan dia. Tapi tugas kita harus menyampaikan itu terus. Serbu dia dengan SMS kita, serbu dia dengan statement-statement kita di semua tempat, supaya dia tahu bahwa perilakunya itu tidak kita sukai. Itu contoh. Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian la syak, tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang membuat dia bimbang. Artinya iman itu sudah muncul dalam bentuk yakin. Yakin itu sudah bukan wilayah berpikir. Seperti kata Mikdad kepada Rasul, kalau kau suruh kami terjun ke tengah laut ya Rasul, kami terjun asal kau yang nyuruh. Atau seperti Abu Bakar, kalau dia yang bilang, jangankan apa yang kau sampaikan kepadaku, yang lebih buruk saja aku percaya, yang lebih aneh saja dari itu aku percaya. Jadi gak usah kau bahaskan tentang Muhammad sama aku. Karena bagiku semua yang dibilangnya adalah kebaikan dan kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad tidak pernah bicara dengan hawanya, dengan nafsunya, dengan seleranya. Ketika ceramah, kebetulan ini para pejabat, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada orang-orang besar. Saya ingat terakhir masa jabatan Pak SBY, saya diminta gubernur untuk memberi tausiah setelah atau sebelum berbuka puasa waktu presiden datang ke Medan. Alhamdulillah rezeki saya ceramah bisa setengah jam waktu itu. Ada satu statement yang saya ingat waktu itu. Saya bilang begini, maaf ya Pak Presiden, maaf ya Pak Gubernur, kita harus bisa paham bahwa jabatan yang kita punya itu bukan lantas memberikan, ini kira-kira bahasa yang sedikit berbeda, memberikan catatan bahwa oke, kita sudah khalas, buat salah silahkan. Enggak. Karena pada jabatan itu juga Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari kalian. Waduh, saya nggak bisa ngomong banyak ini karena sebab ini orang besar semua. Artinya apa? Tidak ada yang mengkhawatirkan seseorang alim untuk kemudian menjelaskan ilmu walau yang mendengarkannya suka atau tidak suka sekalipun. Bukan itu urusannya. Tapi kesalahan seorang alim ketika menjelaskan satu ilmu membuat orang tidak suka dan tidak mau mengamalkan karena sebab jeleknya cara menyampaikan ilmu itu. Ya, tidak ada lagi keraguan. La khauf, la syak, la tidak ada keraguan. Wajahadu bi amwalihim. Akhirnya dia pun membuktikan iman itu dengan menggunakan amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Oke, la khauf, tidak ada ragu. Saudara-saudara, ini negara sedang paceklik kata Nabi. Terus terang, kas negara sedang kosong. Kita sedang memobilisasi perang. Itu perang tabung.
Perang Tabuk itu Madinah pun kering, sumur-sumur pada kering. Sementara negara sedang mobilisasi untuk berangkat perang. Musuh yang dihadapi bukan musuh biasa, bukan kabilah, bukan suku, tapi sebuah imperium besar yang bernama Bizantium. Ini kontak pertama, walaupun tidak jadi perang, hanya Bizantium di sana, kita di sini, langsung dipimpin Rasulullah waktu itu. Nah, saudara-saudara, kalau ada kelebihan rezeki sama kalian, aku panggil kalian untuk memberi bantuan bagi bantuan perang ini. Abdurrahman bin Auf memberi hartanya yang banyak. Umar datang, ini kesempatan aku untuk menunjukkan aku lebih hebat dari Abu Bakar. Maka dia bawa separuh hartanya, dia serahkan kepada Rasulullah. Tapi tak lama kemudian Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Sampai-sampai Nabi bertanya, apa yang kau sisakan di rumah Abu Bakar? Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Dan jadi kalau nanti anakmu lapar, aku masih punya tangan untuk kerja. Tapi kalau Allah dan Rasulnya sudah hilang di rumahku, tidak ada lagi keyakinan, tidak ada lagi cinta kami, tidak ada lagi khawatir kami, tidak lagi ada kecemburuan kami, tidak ada lagi ada semacam jargon yang kami yakini bahwa Allah dan Rasulnya adalah harga mati kami. Maka apa yang terjadi di sebuah rumah? Pasti rumah itu tidak ada sholat, pasti rumah itu tidak akan ada baca Quran, pasti hanya ada cekcok suami istri, pasti akan ada anak-anak yang broken home, anak yang nyabu, anak perempuan yang hidup secara bebas. Pasti akan muncul manusia-manusia bermaksiat dari rumah itu. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, sehingga kalau kami lapar dan ada Allah dan Rasulnya di rumah kami, kami akan puasa. Tapi kalau kami lapar, tidak ada Allah dan Rasulnya, istri akan nuntut cerai kepada suami. Kira-kira begitu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, secara sepintas akhirnya Allah mengatakan, ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang siddiq. Saya mohon maaf, berhenti di sinilah ceramah kita hari ini, karena sebab ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang siddiq. Tolong ingat, mudah-mudahan Allah kasih usia panjang sama kita dan berkah tentunya. Kita akan ketemu bulan depan untuk kita bahas bahwa siddiq itu terbagi dalam macam-macam, dan kita akan mengambil ummah Abu Bakar sebagai contohnya. Yang pertama adalah sidqun niyah, benar niatnya. Sidqul lisan, benar lisan. Sidqul kalam, kalau dia menyampaikan sebuah statement, itu muncul dari sikap siddiqnya itu. Sidqul mal, dia pasti mengumpulkan harta yang muncul dari sikap siddiqnya itu. Sidqul amal, sehingga tidak ada perilakunya kecuali muncul dari akhlak yang bernama siddiq itu. Nah, itu yang harus kita garis bawahi terus. Nanti akan kita urai ini pelan-pelan, insya Allah di satu waktu di depan, karena ini tidak cukup menurut saya kalau saya terangkan sekarang. Saya pikir ini wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi kebaikan kepada pertemuan kita, keberkahan usia kita, dan kedekatan kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.